Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai ingatlah selalu akan kematian. Kenapa kita harus selalu mengingat akan kematian? Ada beberapa alasan yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, dengan mengingat kematian bisa mendorong kita untuk selalu melakukan kebajikan dan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup ini sangatlah singkat dan hidup ini hanyalah kesenangan yang memperdaya kita semua. Yang ketiga, waktu kematian, tempat kematian adalah takdir Allah. Tidak ada yang tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu atau terlepasnya tanggung jawab seorang hamba. Yang kelima, siksa Allah itu sangatlah keras. Akan saya bahas bagian-bagian itu satu persatu supaya kalian lebih jelas, dan saya akan ambil ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Bagian yang pertama, yaitu dengan mengingat kematian bisa mendorong kita untuk selalu melakukan kebajikan dan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari perbuatan dosa, seperti perbuatan fitnah, menyombongkan diri, semena-mena terhadap orang lain, dan lain-lain. Saya berikan contoh penjelasan mengenai ketakwaan yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sedangkan surat tentang kebaikan terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Karena Allah menjanjikan kepada hamba-hamba yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya akan ambilkan sedikit ayat yang menjelaskan sifat sombong yang tidak disukai oleh Allah. Salah satunya terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 72, yang artinya, dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Masih banyak lagi surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai orang-orang yang sombong. Sampai-sampai iblis dikeluarkan juga dari surga karena kesombongannya dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah dengan penangguhan waktu tertentu. Juga mengenai ayat-ayat tentang fitnah yang dilarang oleh Allah, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 191, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka,
dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan buruk yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian yang bagian kedua, penjelasan mengenai hidup ini sangatlah singkat, dan hidup di dunia adalah kesenangan yang memperdaya kita semua. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 47, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu, Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari dari sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang ketiga terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan dan tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bagian yang ketiga yaitu penjelasan tentang waktu kematian, tempat kematian adalah takdir Allah. Kematian pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang bernyawa tidak mengalami kematian. Semua akan mengalami kematian itu. Waktu kematian untuk masing-masing umat Allah tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia Allah. Dan yang mengetahui hanyalah Allah semata. Apabila waktu kematian telah tiba, tidak akan ada yang mampu untuk menghindar. Surat-surat yang menjelaskan tentang waktu kematian, tentang kematian adalah takdir Allah. Semua itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Saya ambilkan 5 ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Qaf ayat 19. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Yang kedua di dalam surat As-Sajdah ayat 11. Artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Yang ketiga terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 78. Artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Terdapat di dalam surat Al-Munafikun ayat 11, yang artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang.
dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 2, artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Banyak surat di dalam Al-Quran menjelaskan akan datangnya kematian. Ini adalah sebagai peringatan untuk setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah sudah memiliki malaikat khusus yang bertugas sebagai pencabut nyawa. Sekuat apapun seorang hamba berusaha untuk menghindarkan diri dari kematian, tidak akan mampu menolak kematian tersebut jika malaikat maut sudah mendapat perintah dari Allah. Kemudian bagian yang keempat yaitu penjelasan kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu atau terlepasnya tanggung jawab dari seorang hamba. Karena kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu atau terlepasnya tanggung jawab seorang hamba. Kematian justru menjadi awal bagi seorang hamba yang akan diminta pertanggungjawaban atas segala urusan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Penjelasannya terdapat di dalam surat Al-Haqqah ayat 27, yang artinya, wahai kiranya kematian, itulah yang menyudahi segala sesuatu. Dan terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 69-70, yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi, dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai apa yang telah dikerjakan, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Seseorang yang sudah diambil nyawanya tidak akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah memberi balasan padanya sesuai dengan amal perbuatannya. Kehidupan setelah kematian sangat panjang, bahkan lebih panjang dari pada waktu diberikan Allah pada saat di dunia. Lihat bahkan di bawah ini, kita masih harus melewati jalan yang panjang sebelum yang nantinya kita diputuskan akan masuk surga atau neraka. Perjalanan kehidupan manusia dimulai dari alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, selanjutnya alam kubur, kemudian kehancuran alam semesta atau hari kiamat, hari kebangkitan, kemudian padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian hisab, selanjutnya penyerahan catatan amal, kemudian mizan, kemudian telaga, kemudian sirat. Sirat ini adalah jembatan yang akan menuju seorang hamba akan masuk surga atau neraka. Syafaat itu pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Hisab itu perhitungan, mizan itu timbangan antara kebaikan dan keburukan, sirat adalah jembatan. Hidup di dunia ini sebenarnya sangat singkat. Dijelaskan di dalam surat Al-Quran Asy-Syajjah ayat 5, yang artinya Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Juga terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112-114, yang artinya Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Kemudian yang bagian kelima, penjelasan siksa Allah itu sangatlah keras. Saya ambil 4 ayat di dalam Al-Quran mengenai siksa Allah itu sangatlah keras.
Masih banyak lagi sebenarnya surat-surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai siksa Allah itu sangatlah keras. Saya ambil salah satu contohnya yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah sangat berat siksanya. Pula dalam surat Al-Maidah ayat 98, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang ketiga terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Yang keempat terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 13, yang artinya, ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Dan janji Allah itu benar, untuk yang senantiasa taat terhadap perintah Allah akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang tidak taat terhadap perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Inilah yang paling utama, kenapa kalian harus selalu mengingat akan kematian. Gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah saya sudah keluarkan di channel Indahnya Surga di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di link https youtube dan seterusnya. Silakan kalian buka kembali untuk lebih jelasnya. Gambaran tentang neraka sudah saya tampilkan di channel Seramnya Neraka. Bisa dilihat di link https dan seterusnya ini. Untuk lebih jelasnya silakan kalian buka kembali. Sabda Rasulullah tentang kehidupan dan tentang kematian. Rasulullah bersabda bahwa jagalah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Yang pertama, jagalah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, jagalah waktu sempatmu sebelum waktu sempitmu. Yang ketiga, jagalah waktu kayamu sebelum jatuh masa miskinmu. Yang keempat, jagalah waktu sehatmu sebelum jatuh masa sakitmu. Yang kelima, jagalah masa hidupmu sebelum masa matimu. Dari Abul Al-Adakak rahimahullah mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, selalu bersegera bertaubat. Yang kedua, hati yang selalu qanaah. Yang ketiga, semangat dalam beribadah. Dari Abul Al-Adakak rahimahullah mengatakan pula, barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, mudah menunda-nunda bertaubat. Yang kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Yang ketiga, malas dalam beribadah. Itu taubatlah dengan sebenarnya. Hal ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Tentang taubat, saya sudah bahas di channel keutamaan bertaubat di dalam Al-Quran, di link https dan seterusnya ini. Silakan dibuka kembali link tersebut untuk lebih jelasnya. Demikian dari saya, penjelasan tentang ingatlah selalu akan kematian. Tentu kita menjadi lebih menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita semua akan mengalami kematian, dan semua perbuatan kita ada pertanggungjawabannya. Semoga dari gambaran yang saya berikan
bisa membuat kita akan selalu melakukan perbaikan diri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan semata. Semua akan kembali kepadanya. Yuk kita bersama-sama berusaha meraih surganya Allah dengan selalu berbuat baik dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan tidak menjalankan semua yang dilarang oleh Allah sebelum kematian menghampiri kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan arahan, tuntunan, dan bimbingan dari Allah untuk menuju surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.